Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyelenggarakan Elektro Podcast dengan narasumbernya yaitu Bang Hamzah Firdaus dari Elektro 2011. Bang Hamzah, gimana kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Kan Bang Hamzah ini dari Cirebon, ya kan? Terus awal-awal ke Jakarta ini ada kayak struggle gitu nggak sih? Misalkan kan biasanya kalau orang yang rantau gitu kan kayak homesick atau takut sama pergaulan Jakarta tuh gimana sih? Karena kan kita ke kota yang baru gitu, yang sebelumnya kita nggak tinggal di sana. Ya, jujur awalnya sih saya berpikir itu sebuah tantangan kayak gitu. Jadi kalau ngomong takut atau enggak ada takut-takutnya sebenarnya. Jadi kayak challenge aja gitu kan, tantangan baru. Saya orang daerah merantau ke Jakarta seperti itu. Waktu itu memang ada tawaran beasiswa dari pihak kampus. Jadi saya merasa itu ada sebuah kesempatan begitu. Tambah lagi kampusnya ini kan cukup strategis ya di Jakarta, kayak betul. gitu. Dan saya emang pengen merantau biar dapat banyak pengalaman seperti itu. Mungkin menambah wawasan. Jadi bagi saya justru itu kesempatan yang besar gitu, bukan malah takut enggak. Terus kalau pas awal itu beasiswa apa Bang? Saya beasiswa korporat. Oh, korporat, berarti dari kampus beneran, bukan yang dari pemerintah ya? Iya, dari kampusnya. Terus waktu awal-awal ngekos itu ngerasa alone banget gak sih? Kayak sendiri banget gitu? Waktu awal kebetulan banyak teman dari Al-Azhar ya, meskipun beda jurusan, jadi nggak merasa sendiri juga kayak gitu. Jadi pas datang ke sini tuh udah maksudnya tinggal sama saudara atau kayak langsung ngekos? Iya, ada asrama dulu tuh, asrama Al-Azhar. Sudah Al-Azhar ada asrama? Ada dong. Gimana? Nggak pernah Mau tahu? Asrama di belakang sini nih, Cipete. Nah, dulu ada asrama dan memang dikhususkan untuk mahasiswa penerima beasiswa kayak gitu. Terus waktu first impression datang ke Jakarta, terus kuliah di Al-Azhar tuh gimana Bang? Rasanya apa ya, takjub gitu sama kampusnya. Saya sampai kok kampus mewah banget kayak gitu awal-awal ya, sampai saya tidur di lantai kan, diusir sama satpam. namanya ini orang kampung ya. Nah, itu waktu itu memang ngerasa kayak bener nggak sih udah di sini, karena waktu itu ngerasa kampus ini mewah bagi saya gitu loh. Dan alhamdulillah saya juga dapat beasiswa. Itu tuh bener-bener kayak kesempatan emas gitu yang saya nggak disangka-sangka gitu. Kalau first impression ya saya bangga lah, jelas bangga gitu kayak bisa kuliah di kampus Al-Azhar. Apalagi Al-Azhar kan letaknya benar-benar di tengah kota banget ya. Iya, jadi strategis banget kayak gitu loh. Terus tapi ada nggak sih kayak culture shock? Kayak biasa di Cirebon kan kayak gitu. Iya, biasanya itu ada ya. Lebih ke biaya hidup sih. Biasanya Cirebon murah-murah gitu. Ya? Iya. Jadi biasanya di sana murah-murah, di sini ya cukup merogoh kocek ya. Iya, kantongnya harus ini lebih dalam lagi gitu. Nah, kalau culture shock sih lebih ke biaya hidup sih. Kalau pertemanan atau gimana untuk biasa hal yang ini ya biasa, tapi ya ada juga sih kayak mungkin bukan pergaulan lebih tepatnya kayak kadang diajak nongkrong gitu ke tempat-tempat yang kayak di kafe atau tempat-tempat yang cukup elit lah, dan itu bagi saya ya harus mikir 2 kali gitu seperti itu, karena saya juga anak rantau kan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih milih elektro? Oh itu, bagus banget pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat menarik ya. Jadi kenapa pilih elektro? Dulu saya berpikir chance buat kerja dan mempunyai hal yang spesial gitu. Jadi chance buat kerjanya tuh besar sekali, kesempatan buat kerjanya itu besar gitu, teknik elektro. Dan saya pikir elektro sendiri nggak semua orang mampu gitu di bidang itu. Benar sih. Itu jadi saya ada kebanggaan tersendiri pada diri saya kayak gitu. Jadi kayaknya teknik elektro bagus deh kayak gitu. Jadi kayak peluang untuk kerja, peluang kita untuk berkarir itu jauh lebih besar. Makanya saya ambil teknik elektro. Oke. Udah. Terus tidak. Sempet ngerasain ini nggak salah jurusan kayaknya nih? Ini nggak jawab jujur.
Oke, kalau sempat masalah jurusan atau enggak, sempat. Tapi itu hanya sekilas aja ya. Waktu itu semester 4. Semester 4 tuh semester dimana saya agak sedikit down untuk nilainya kayak gitu. Dan kurang bisa ngikutin. Ada 1-2 mata kuliah lah. Dan saya ngerasa di situ ini elektro bukan passion saya kayak gitu. Tapi kembali lagi kan niat awalnya apa sih kayak gitu. Tujuan awalnya apa sih? Goals gua tuh apa? Goals saya tuh kemana kayak gitu. Dan itu yang saya fokuskan itu adalah tujuan saya gitu. Jauh-jauh dari Cirebon ke sini kan. Sayang banget kalau seandainya saya berhenti di tengah jalan. Bayangkan semester 4 loh. Kemudian saya ngerasa down kayak gitu. Dan akhirnya saya mencoba kayak muhasabah kayak gitu. Lihat lagi, saya mencoba untuk memperbaiki lagi kayak gitu. Akhirnya saya setelah berpikir ulang ya, dan saya mikirnya ya udahlah lanjut aja gitu dengan ya istilahnya kemampuan yang saya miliki seperti itu. Oke, terus pasti kan awal dari kita dari masa SMA kuliah itu kan pasti adaptasi kan ya. Nah, pernah ngalamin kesulitan apa gitu bang? Kan soalnya kalau pengalaman aku pribadi nih dari SMA kuliah itu kaget tiba-tiba tugasnya banyak banget. Terus waktu SMA kita disuapin ya ibaratnya ya. Terus sekarang kita bener survive sendiri. Nah kalau dari Bang Hamzah kayak gimana tuh? Kalau dulu masalah mandiri belajar ya itu udah saya asah dari waktu SMA. Itu sih nggak kaget. Yang kaget itu adalah semisal tugas yang terlalu banyak dan kita harus belajar secara cepat. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita dapat ilmu baru seperti itu. Tapi dituntut untuk cepat gitu. Karena kan sistemnya pakai per semester yaitu 6 bulan kan. Artinya dalam kurun waktu 6 bulan itu kita harus menguasai satu mata kuliah tersebut gitu. Betul. Nah, itu tuntutan yang berat itu sih lebih tepatnya. Kalau perkara kayak belajar secara mandiri saya sudah melakukan semenjak SMA. Seperti itu. Kemudian untuk menyesuaikan diri dengan mata kuliah yang ada di kampus, saya biasanya pakai tips sama trik yang saya biasa lakukan waktu dulu di SMA. Oke. Terus kan Bang Hamzah lulus di tahun 2015 ya Bang? Ya. Nah setelah itu sempat kerja dulu sebentar atau lanjut S2 atau gimana tuh Bang? Waktu lulus itu nggak langsung kerja. Saya ditawarkan kayak ada penelitian gitu sama salah satu dosen di UAI. Kemudian tadi penelitian itu tuh saya ada sesi komunikasi dengan salah dosen kayak deep talk gitu. Beliau ini lulusan Jerman seperti itu. Siapa itu Bang? Namanya Pak Juang. Oh Pak Juang. Dosennya Pak Juang. Waktu itu beliau sering bercerita dengan saya gitu. Karena kan saya juga melihat orangnya low profile kayak gitu. Kebetulan tiap kali kita melakukan penelitian itu, beliau kan sering pakai jaket. Iya. Jaket jeans kayak gitu dan di sininya tuh di lengannya ada bendera Jerman. Akhirnya saya istilahnya kepo lah kayak gitu loh. Saya pengen tahu, saya tanya, ternyata beliau pernah S2 di Jerman, khususnya di kota Hamburg. Nah dari situ saya punya motivasi gitu, kayak keren banget nih kayak gitu loh. Lihat meskipun ya halu ya kadang ya ngelihat halusinasi gitu. Tapi yang namanya cita-cita ya kan gak ada yang nggak mungkin gitu. Iya. Saya mikir ya udah diniatin aja, disolawatin, insya Allah bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita niat mah pasti bisa gitu. Tapi itu sekilas aja. Jadi tidak langsung kerja, waktu itu diajakin penelitian dulu gitu. Baru setelah penelitian itu kemudian saya juga di samping itu saya juga ngajar jadi asisten dosen. Ya beberapa mata kuliah gitu. Saya lupa mata kuliahnya apa, tapi kayak kalkulus model kayak gitu tuh saya masih jadi asisten dosen. Gitu. Setelah itu baru saya bekerja di salah satu perusahaan. Perusahaannya tadi yang di PT Prasimax itu ya? Inovasi Teknologi. Nah terus, itu setelah saya ikut penelitian itu. Ikut penelitian itu. Nah terus kan setelah dari PT Prasimax itu kan Bang Hamzah lanjut ke ini ya, yang BBS 3 Lundberg. Akhirnya bisa ke Jerman, itu gimana tuh ceritanya? Nah ini menarik nih.
Ini iya yang perjalanan. tadi jadi angan-angan doang, Iya, ternyata beneran perjalanan kejadian. panjang ya Mbak ya. Jadi sebenarnya begini, waktu dulu itu kan kerja di salah satu perusahaan itu yang saya di Prasimak tersebut, itu saya kerjanya kan keliling kota nih, Iya. seluruh kota di Indonesia, kayak gitu, kayak di Makassar, di Palembang kayak gitu. Nah lama-lama ada hasrat gitu, keinginan untuk enak juga ya kalau keliling daerah gitu. Gimana kalau seandainya saya bisa keliling dunia gitu. Itu ada angan-angan ceritanya ya. Nah di saat saya ada keinginan seperti itu, akhirnya saya nyari informasi di internet kayak gitu. Bagaimana sih cara buat studi ke luar negeri gitu, khususnya ke Eropa kayak gitu. Nah saya cari tuh informasi. Nah kebetulan dapet ada program namanya Ausbildung. Nah Ausbildung itu Ausbildung. iya namanya Ausbildung. Jadi Ausbildung itu kayak program keprofesian kayak gitu. Jadi kita nanti di sana disekolahkan, sekaligus kita juga kerja kayak gitu. Jadi kayak sekolah kerja. Mungkin nggak bisa disebut magang juga ya, yang jelas kayak sekolah kerja gitu. Nah waktu itu saya ikut tesnya dan harus memenuhi persyaratan, salah satunya bahasa Jerman kan? Iya. Setahu aku juga kalau Ausbildung harus bisa bahasa Jerman. Iya, mampu berbahasa Jerman itu sih. Ya itu akhirnya saya resign dari kantor Prasimax, kemudian saya kerja di salah satu bimbel di Kemayoran, dan di situ saya sambil belajar bahasa Jerman. Jadi di sela-sela waktu itu saya belajar bahasa Jerman. Jadi tetap targetnya itu saya ikut Ausbildung dan lolos Ausbildung kayak gitu. Kemudian saya apply lamaran buat kesana online. Alhamdulillah diterima. Kemudian ada interview juga. Tapi online juga. Iya, Skype kayak gitu. Dan alhamdulillah di ACC diterima dan saya dapat kontrak kerja waktu itu. Tahun 2019. Dapat kontrak kerja, kemudian saya tanda tangan dan ajukan ke kantor kedutaan Jerman dan alhamdulillah dapat visa. Udah. Langsung berangkat aja gitu ya? Ya, terbang ke Jerman. Itu selama belajar bahasa Jermannya berapa lama itu Bang? 1 tahun. 1 tahun kurang Cepet juga ya, itu hitungannya cepet kan? Iya, itu effortnya luar biasa soalnya. Soalnya kan, Bukan, setahu aku kalau misalkan itu kan harus dapat sertifikatnya kan Iya, ya? iya, iya. Dan itu ada ujiannya juga kan, kayak TOEFL aja gitu? Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, ini yang paling penting di sini buat semuanya juga ya. Kalau kita punya goals, kalau kita punya tujuan, itu pasti akan usahanya tuh sungguh-sungguh gitu. Makanya tanpa kita sadari, kita tuh akan bisa melampaui itu gitu. Kita mencapai itu gitu, apa yang kita inginkan. Taruhlah misalkan kita punya target, target ya tadi misalkan contohnya saya target bisa lulus tes bahasa Jerman tingkat B1 dengan jangka waktu 1 tahun. Apakah mungkin? Itu kan dari nol kan. Iya. Tapi karena kita punya target dan kita ingin ke Jerman, pasti dari situlah kita akan timbul gairah gitu loh, semangat bagaimana caranya bisa lolos lah dari tes tersebut kayak gitu. Jadi kalau kita punya tujuan, insya Allah pasti kok akan terarah gitu. Jadi tahu tujuannya gimana dan bisa tercapai kayak gitu. Oh, terus setelahnya kan akhirnya Bang Hamzah tinggal di Jerman. Itu berapa lama tuh? Kurang lebih 4 tahun. Oh, lama juga ya? Iya, tadinya mau jadi jadi penduduk sono. Tadinya jadi ketua RT juga, cuman nggak ini kan, ya udah pulang gitu loh. Ya cukup lama 4 tahun. Program Ausbildungnya sih 3 tahun. Cuman saya Extend coba 1 tahun. iya buat kerja gitu. Oh, berarti survive di sana sendiri gitu. Betul sekali. Oh ya, pas di sana tuh ada culture shock, pasti banyak sih culture shock di sana tuh. Menarik sekali. Terus survive di sana gimana tuh Bang? Culture kayak shock, gak iya. kenal orang di sana sama sekali gitu kan. Maksudnya gak ada yang kita kenal orang Indonesia di sana gitu. Iya. Berarti kan benar-benar sendiri. Nah itu Iya. gimana tuh Bang? Nah itu justru menurut saya itu juga tantangan juga. Itu juga salah satu kesempatan saya untuk bisa survive kayak gitu. Nah caranya gimana? Waktu itu ya sudah saya mencoba membangun komunikasi dengan orang-orang Jerman karena kan ya nggak ada orang Indonesia. Iya. Saya komunikasi dengan orang-orang Jerman, kemudian saya juga
coba untuk berinteraksi, bagaimana memahami budaya Eropa, budaya khususnya orang Jerman ya. Kemudian pola pikir mereka, kemudian lingkungan kerjanya bagaimana, etos kerjanya seperti apa. Itu saya mencoba untuk adaptasi seperti itu. Kayak Emang gitu. pola pikir mereka gimana tuh Bang? Pola pikir Di-spill mereka, spill ya. Gimana? Aduh, sebenarnya sangat berbeda dengan Indonesia. Di sana itu mengedepankan kedisiplinan kayak gitu. Iya, jadi misalkan kita mau ketemu sama temen aja, taruhlah misalkan jam 8.15. Ya udah, jam 8.15 atau bahkan sebelum jam tersebut tuh kita sudah ada di tempat yang sudah dijanjikan seperti itu. Kemudian totalitas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu nggak setengah-setengah di Jerman itu. Totalitas. Yang kedua itu. Yang ketiga, itu mereka tuh detail banget. Mereka tuh baik bekerja maupun berkomunikasi, interaksi, ataupun kita melakukan aktivitas dalam kehidupan, itu tuh detail gitu loh orang Jerman. Detail itu dalam arti sampai ke yang hal-hal kecil pun dipikirin mereka, gitu. Iya, seperti itu. Itu loh orang Jerman seperti itu. Culture shock-nya sih di sana sih, lebih ke apa ya? Bukan ke iklim, bukan ke cuaca, tapi budaya gitu. Dan sikap orang Indonesia yang nggak kayak gitu. Iya, jadi treatment mereka sih, kayak mereka tuh tegas, ngomongnya juga to the point, kayak gitu. Kalau misalnya kita salah, kita langsung diingatkan. Sebenarnya kayak mereka tidak marah, tapi mereka mengingatkan gitu. Kalau yang kita lakukan itu nggak tepat gitu, nggak benar. Nah, yang benar kayak gini loh. Gitu. Mereka pasti mengarahkan kayak gitu. Iya. Oh, ya ampun. Kalau dari iklim enggak, tapi enggak sama sekali kan di sana juga musim saljunya. Enggak sih, meskipun minus ya itu. Iya, untung saya nggak jadi es. Jadi waktu itu memang saya apa pernah minus 12 derajat ya, 12 derajat kayak gitu. Itu yang paling ekstrim sih. Sekarang paling minus 2, minus 5 paling banter kan. Nah itu cuaca dingin. Awalnya kalau shock sih enggak ya, gimana? Awalnya kaget gitu, tapi lama-lama kan terbiasa. Saya pakai jaket kayak gitu. Terus bawa tolak angin nggak gitu Bang? Tolak angin sih enggak ya, tapi ini hand cream, jadi ininya kering semua. Oh iya, karena cuaca dingin ya. Iya, cuaca dingin, kayak iya gimana ya, sampai saya cuci tangan pun beneran ininya pecah-pecah semuanya kayak gitu. Terus kalau lingkungan belajar di sana gimana tuh Bang? Kayak teman-temannya tuh individualis atau suportif bareng-bareng gitu atau gimana? Setahu saya yang saya rasain ya, di sana orang Jerman tuh cukup open minded kok, maksudnya nggak rasis gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, kita tanya ke salah satu temen, ya mereka pasti ngasih tahu. Kalau mereka tahu benar ngasih tahu, kalau nggak tahu ya beneran nggak tahu gitu, nggak yang pura-pura nggak tahu, nggak. Jadi kayak orang Jerman itu kalau kita minta bantuan, selagi dia bisa bantu pasti bantu kayak gitu. Tapi ada ini nggak sih, kayak misalkan nih dia pengen, kan itu kan kerja sambil kelas juga kan, kuliah juga kan. Nah untuk kayak dia mau ngejar nilainya, jadi kayak pelit gitu nggak sih? Pelit sama ilmunya gitu? Enggak. Kita nggak ada kompetisi di kelas itu. Oh. Iya, nggak ada. Karena saya nggak tahu kenapa ya, memang nggak ada gitu. Yang kita pikirkan itu bagaimana kita lulus. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja ke teman yang lain. Yang ngerti. Atau tanya ke gurunya. Kayak gitu. Dan sistem belajar di Jerman itu nih, sistem belajar biar tahu ya. Sistem belajar di Jerman itu lebih kepada kita harus proaktif. Jadi guru tetap menerangkan, tapi di saat guru menerangkan itu kita juga harus proaktif gitu. Jadi sedetail mungkin. Kalau seandainya guru itu bertanya seperti ini, masih ada yang tanyakan enggak? Masih ada yang tanyakan kayak gitu. Terus kita diam aja, tandanya kita paham. Dan kita nggak boleh bertanya lagi yang bab yang sudah dibahas itu. Artinya tandanya kita paham. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya cepetan. Kalau misalkan di luar kelas itu tuh, terus kita tanya, itu udah nggak boleh berarti? Enggak, tetap boleh. Cuman maksudnya disarankan seperti itu. Cuman orang Jerman itu karakter orang Jerman itu kalau seandainya mereka memberitahu kita, ngasih tahu atau memberikan insight kayak gitu, kemudian kita jawab
oh iya, atau kita diem aja gitu. Itu tandanya kita tuh paham menurut mereka. Jadi kalau kita tanya lagi sama mereka, mereka tuh kesal. Kayak gitu. Tadi iya aja gitu. Iya, tadi iya aja, padahal kita nggak ngerti. Gitu. Ya, oh iya, padahal nggak ngerti gitu kan. Nah, tanya lagi. Terus kita nggak ngerti, marah dia kayak gitu. Kayak gitulah. Terus kan katanya denger-dengernya sih orang Jerman katanya kan kayak keras gitu ya. Itu bener gak sih, Pak? Keras itu lebih bukan keras sih, lebih ke tegas. Tegas. Ya. Jadi kalau misalnya kita salah, kita nggak sesuai dengan aturan yang ada di Jerman, melakukan hal-hal yang dianggap tabu bagi mereka gitu, terus kita kayak ngelanggar atau apa, padahal kita juga nggak sengaja untuk melanggar itu, dan mereka tidak segan-segan untuk ngingetin gitu jatuhnya. Oh gitu kan, tapi nadanya tuh tinggi ya. Tapi ya hanya sekilas aja, jadi saat itu saja mereka berarti kayak nggak ada dendaman ngingetin. Nggak seperti itu. Jadi dia mempertegas kata-katanya, habis itu ya udah lupakan lagi seperti itu. Terus kenapa milih balik ke Indonesia sih, Bang? Padahal kalau dibandingin enakan di Jerman apa di Indo sebenarnya? Sebenarnya relatif ya, enak di Indo atau di Jerman. Alasan saya dulu kenapa saya pulang. Ibu saya sakit, jadi ya saya tidak bisa meninggalkan orang tua saya. Seperti itu. Nah kemudian ya mungkin sekarang sih sudah mendingan ya. Kemarin itu cukup kritis seperti itu. Jadi saya putuskan pulang lepas. Pulang lepas itu artinya saya tidak akan ke Jerman lagi, kayak gitu. Tapi sekarang ibu saya sudah membaik dan saya berpikir ya ada keinginan untuk ke Jerman lagi seperti itu. Jadi ya udahlah, saya mencoba untuk urus lagi visanya, dan alhamdulillah di ACC, jadi diterima berangkat ke sana. Untuk perkara enakan mana Indonesia atau Jerman, itu menurut saya relatif ya. Semua ada plus minus kayak gitu. Oke. Ya. Kalau di Jerman kita mungkin bisa dibilang ya secara materi finansial kita berkecukupan. Tapi secara waktu kita sempit sekali waktunya. Karena dituntut untuk kerja, ada kerjaan. Oke, nanya lagi, misalkan bukannya ada libur ya 2 hari. Ya libur 2 hari digunakan untuk istirahat gitu. Di sana tuh kerja, kenapa kita mungkin terasa seperti kurang menikmati atau nggak enjoy gitu, karena kita kerja di bawah tekanan gitu. Meskipun semua kerjaan juga seperti itu, yang penting kita bagaimana menghandle-nya aja. Cuman itu tadi, kita kerja di bawah tekanan dan mereka culture-nya kayak gitu, karakter mereka. Kalau kita salah ya mereka marah gitu. Oh, iya. Ya kan. Nah di situ yang nggak enak. Jadi itu sih. Kemudian yang kedua, yang kurang nyamannya lagi, kita kadang ya karena masing-masing dari kita tuh kerja. Misalkan saya ada waktu, yang teman yang lainnya harus kerja. Kitanya yang kerja, dianya yang ada waktu senggang kayak gitu. Jadi nggak bisa kita kayak orang Indonesia yang ketemuan yuk di mana gitu kan, nongkrong, itu nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Jadi kayak bentrok waktunya. Iya, itu benar nggak bisa, dan harus dikomunikasikan lebih awal gitu. Kalau mau ketemu kapan, di mana, jam berapa, kayak gitu. Karena semuanya itu kerja orang itu di sana. Orangnya disiplin semua ya. Iya, disiplin sekali, betul. Nah sekarang beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia yang saya rasakan cukup soft sih, artinya untuk pertemanan, untuk kayak kita healing kayak gitu, itu nggak susah di Indonesia. Fleksibel sekali, sangat fleksibel gitu. Kayak misalnya mau ketemu sama teman ya tinggal ketemu, langsung telepon, langsung kita chat, di mana, kapan, langsung aja gitu, spontan juga bisa kayak gitu kan. Tapi dari segi materi itu agak susah kayak gitu. Bener. Itu yang saya rasakan ya di Indonesia. Kayak gitu kan, saya bilang tadi semua ada plus minus, tidak bisa kita menjustifikasi satu tempat dengan yang lainnya kayak gitu, membandingkan. Tapi ya plus minusnya sudah saya jelaskan seperti itu. Gitu. Nah untuk kedepannya di Jerman mau berapa tahun lagi tuh? Saya kalau rencana ya kemungkinan 2-3 tahun sih. Setelah itu ya mungkin balik lagi ke Indonesia. Kerjanya sama kayak yang waktu kemarin lagi di bidang logistik atau? Sama, bidang logistik juga. Sama. F&B. Jadi itu tuh kayak lebih ke kita mensortir makanan sama minuman yang datang dari supplier gitu. Dan si makanan dan minumannya itu contohnya kayak wine. Pokoknya minuman yang beralkohol dan non alkohol kayak gitu. Kemudian dia disimpan di
ruangan yang dingin atau yang suhu ruangan kayak gitu, itu kita harus sortir semuanya. Nah nanti minumannya itu kita supply ke beberapa restoran di Jerman kayak gitu. Jadi kita juga bisa magang juga di restoran-restoran seperti itu. Gak mau nyoba ke bidang elektro bang kerjanya? Nah pengen sih, cuman begini, untuk kualifikasinya bisa sih. Kalau saya sudah ada di sana itu bisa. Tapi kalau dari Indonesia, kemudian kita mau Ausbildung di bidang elektro langsung itu bisa, tapi persyaratannya cukup berat seperti itu. Bisa sebenarnya, tapi berat. Lebih enak langsung di sananya ya? Betul. Kalau kita langsung ke sana, posisi sudah di sana, kemudian kita melamar keprofesian di bidang teknik elektro, pokoknya tentang keteknikan seperti itu bisa, maksudnya lebih mudah gitu dibandingkan kalau kita ada di Indonesia seperti itu. Untuk mahasiswa elektro nih, di sini kan sebutnya mahasiswa baru, tapi untuk semua deh mahasiswa aktif juga, ada pesannya nggak? Pesannya kalau menurut saya ya, semangat terus gitu dan tanggung jawab dengan apa yang sudah diambil. Jadi pesan saya, apa yang sudah diambil ya jalankan, selesaikan. Misalkan ya kita udah masuk ke jurusan teknik elektro, ya sudah selesaikan. Begitu. Karena kesuksesan itu bukan diukur dari seberapa cepat dia lulus atau seberapa lama dia lulus gitu. Benar. Tapi sukses itu ditentukan dari seberapa maksimal kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Jadi bukan lihat dari seberapa lama, tapi seberapa mampu kita menyelesaikan itu gitu. Karena sukses itu jadi ditentukan dari seberapa cepat dia selesai kuliah atau seberapa lama dia kuliah. Jadi kesimpulannya itu tanggung jawab ya bang, tanggung jawab sama apa yang udah kita pilih. Terus juga totalitas sama apa yang kita kerjain, walaupun sekecil apapun itu ya bang ya. Betul sekali. Terus usahakan disiplin. Iya, itu sih. Ini nih. Agak susah ya. Yang sering molor di kita tuh disiplin. Iya. Terus jangan patah semangat kan ya bang ya, itu juga pasti. Karena kan yang tadinya angan-angan, taunya malah bisa kan kerja di sana, malah mau balik lagi ke sana. Iya. Oke bang, terima kasih ya bang Hamzah atas mau diundang nih ke podcast Elektro ini. Ya, sama-sama. Dan saya juga senang sekali bisa hadir di podcast ini. Insya Allah nanti next time ya, kalau memang ada waktu bisa diajak ke Jerman. Oh iya, siap ya, siap. Nanti bagasi kosong. Ikut di bagasi nggak apa-apa. Oke, makasih ya bang ya. Ya, sama-sama. Ya teman-teman, segini dulu podcast Himatek kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.